Mari kita semua berdoa. Tuhan, pada pagi ini kami mau memulakan kebaktian di rumah masing-masing. Oleh itu kami mohon penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Dan kami berdoa seandainya ada kuasa-kuasa kegelapan, coba campur tangan dalam ibadah kami. Dalam nama Yesus Engkau hancurkan kuasanya, dan biarlah kuasa-Mu bertakhta di atasnya. Dan biarlah kami dapat memuji dan menyembah Engkau pada pagi hari ini. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang mengambil bahagian pada hari ini, baik memimpin, main musik, pendoa sepaat, khususnya menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan pakai mereka pada hari ini untuk membawa umat-Mu masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan, berkatilah kebaktian kami pada hari ini, dan kami satukan doa kami dalam nama Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami. Mari yang percaya katakan, amin. Baiklah, shalom kepada kita semua. Mari kita mulakan kebaktian kita dengan panggilan berbakti di dalam Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 1 hingga 6. Tajuk di atas, Tuhan Gembalaku yang baik. Ayat 1, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh kerana namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Tuhan adalah gembala yang baik, dan mari kita memuji Tuhan dengan lagu segala puji syukur. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Baiklah, kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, dan kita angkat penyembahan kita buat Dia. Aku mau cinta Yesus.
selamanya. Ku mahu cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mahu cinta Yesus selamanya. Ku mahu cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, sayangkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami menyembahmu, layakan kami akan kami. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, sayangkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Salam dan selamat pagi kepada saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti minggu-minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan bagaimana Tuhan memberikan suatu bukti bahwa Dia sedang memperdulikan kita meskipun di saat genting seperti ini. Sebab itu saudaraku yang kekasih, memandangkan situasi sekarang ini adalah sangat genting karena pandemik COVID-19, maka besar kemungkinan timbul bahwa ada saja persoalan, apakah Allah itu memperdulikan kita? Apakah Allah itu memperdulikan kita? Apakah saudara juga merasa bahwa Anda berpikir bahwa Allah itu memperdulikan Anda? Itu sangat baik. Dan saya juga sedang berpikir pada hari ini, apakah saya diperdulikan oleh Allah? Dan sebab itu pada pagi ini saya sangat bersukacita apabila kita sekali lagi bertemu meskipun di dalam video ini. Nah, sebelum itu kita akan berdoa dulu untuk supaya firman Tuhan akan bekerja di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang bersemayam di tempat yang kudus, Bapa yang ada di mana-mana, ada di sini, ada di rumah masing-masing, ada di mana kami berada. Tuhan itu ada karena Engkau adalah Maha Hadir. Saat ini Engkau sedang perhatikan kami di saat mendengarkan firman-Mu, baik yang hamba-Mu menyampaikan maupun yang akan menerimanya. Biar pada saat ini
Kami benar-benar dikuduskan untuk menyambut firman-Mu yang kudus. Urapi kami dan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mengingatkan bahwa roh-roh jahat tidak senang mendengar, melihat. Apabila kami duduk mendengar firman-Mu, saat ini kami bersatu hati dalam nama Yesus, kami usir keluar dari tempat ini. Tetapi kami undang biar roh Tuhan akan bekerja pada saat ini. Terima kasih Bapa. Berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari yang percaya katakan amin. Nah, pada pagi ini adalah suatu jawaban kepada suatu persoalan-persoalan, baik Anda maupun saya atau siapa-siapa sahaja di saat genting ini, karena pandemik yang sedang bekerja untuk melawan dan membuat banyak penderitaan di atas bumi. Sebab itu hanya firman Tuhan adalah satu jawaban. Nah, sebelum kita teruskan, mari kita akan membaca di dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 hingga yang ke-41. Saya mau bawa Anda untuk membaca di dalam Markus, Injil Markus pasal yang keempat, pasal 4 ayat 35 hingga 41. Angin ribut diredakan. Saya baca di sini ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, yaitu murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 48. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia bangun, yaitu Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41, bagian akhir, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Siapa gerangan orang ini? Mereka bersedar bahwa yang bersama dengan mereka di perahu itu adalah Allah yang telah menjelma jadi manusia, Yesus. Sehingga mereka mempersoalkan, pertama mereka mempersoalkan kepedulian Yesus terhadap mereka. Guru, apakah engkau peduli kalau kita binasa? Apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Tetapi kemudian dalam ayat 41, mereka mempersoalkan lagi, siapa gerangan orang ini sehingga ombak dan topan pun taat kepada dia. Membuktikan bahwa baru mereka sadar yang turut bersama dengan mereka di perahu itu adalah Allah menjelma jadi manusia di dalam Yesus Kristus yang berkuasa kepada semesta alam, yang berkuasa atas angin, berkuasa atas ombak, berkuasa dalam segala hal. Dengan berkata saja semuanya taat kepada dia. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, persoalannya sekarang ini, apakah Allah memperdulikan kita? Saya mau membawa Anda merenungkan perkara ini, yaitu kepedulian Allah terkandung di dalam apa yang telah kita baca di dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 hingga yang ke-41. Murid-murid Yesus juga pernah mempersoalkan, apakah Allah itu memperdulikan kita? Apakah Yesus memperdulikan mereka karena perahu mereka waktu mereka bertolak menyeberang ke sungai atau Tasik Galilea, mereka dipukul oleh ombak, topan, dan sehingga air mulai masuk. Dan firman Tuhan mengatakan perahu mereka mulai penuh. Saudaraku yang kekasih, danau itu bukan kecil, dia adalah luas.
dia besar. Kadang-kadang orang menyebut Tasik Galilea itu adalah seperti ombak lautan, walaupun dia bukan laut. Dia adalah di sebelah utara dan mengalir di sungai Yordan. Dia adalah Tasik biasa, tetapi yang luar biasanya dia boleh seperti laut, boleh ombaknya naik, memukul dan sangat kuat. Sebab itu murid-murid itu pada waktu itu mereka mulai ragu-ragu siapa Yesus. Meskipun mereka pernah melihat Yesus memberi mukjizat yang besar. Dia memberi makan 5.000 orang. Dia membangkitkan orang mati. Dia menyembuhkan orang sakit, membuat orang lumpuh berjalan. Mereka menyaksikan dengan mata di kepala mereka sendiri. Tetapi pada waktu itu mereka di sungai Tasik Galilea, mereka mulai ragu-ragu, mulai mempersoalkan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Mereka mempersoalkan kepedulian Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena mereka mempersoalkan kepedulian Allah itu, maka mulai impaknya terjadi pada mereka. Mereka mulai keraguan-raguan terhadap Yesus. Mulai ragu-ragu. Mereka mulai tidak tenang. Mereka mengalami ketakutan. Ingat, 3 perkara ini akan terjadi bagi setiap orang yang selalu mempersoalkan kepedulian Allah. Dia menjadi seperti murid-murid ini, yaitu mulai dikuasai oleh keraguan-raguan. Apa saudara mengetahui? Apa saudara tahu apa maksudnya keraguan-raguan? Berarti dia separuh percaya, separuh tidak percaya. Banyak tidak percayanya daripada percayanya sudah. Rasul-rasul ini mulai banyak ketidakpercayaannya, saudara. Kenapa? Sebab mulai kuasa keraguan-raguan itu bekerja dalam diri mereka. Karena akarnya mereka mempersoalkan apakah Yesus memperdulikan mereka. Ingat saudara, ini akan terjadi. Sebab itu karena mereka mulai ragu-ragu, maka mereka mulai tidak tenang, saudara. Karena mereka tidak tenang, maka mereka mengalami ketakutan. Pada pagi ini, saudaraku yang kekasih, impaknya apabila kita mempersoalkan pimpinan Allah di dalam diri kita, kita mulai ragu-ragu. Selidiki diri Anda, hati Anda. Apakah Anda mulai ragu-ragu karena Anda mempersoalkan kepedulian Allah di dalam diri Anda? Apakah itu ada pada Anda saat ini? Cepat-cepat berserah kepada Tuhan. Katakan kepada Yesus, ampuni saya kalau saya mempersoalkan kepedulian. Karena Engkau adalah Allah yang maha memperdulikan. Sebab itu di dalam Mazmur 23, ingat, Daud mengalami banyak perkara, saudara. Tetapi dia tidak pernah mempersoalkan kepedulian Allah di dalam diri. Sebab itu Mazmur 23 dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dia menuntut aku ke jalan yang benar. Dia berkata bahwa Tuhan itu membawa dia seperti gembala membawa dombanya ke padang rumput. Berarti tidak ada kekurangan dengan makanan. Dan dia mengakui dalam Mazmur 23 bahwa Tuhan menuntun dia ke air yang tenang. Berarti dia tidak akan dahaga. Dan dia mengatakan bahwa Tuhan itu menyediakan piala kemenangan. Maksudnya piala itu kemenangan dan penuh dengan melimpah. Dan berarti dia tidak akan kekurangan. Dan dikatakan lebih daripada itu, di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, dia berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, tongkatmu dan gadamu, yaitu pimpinan Tuhan terhadap dia, selalu menyertai Daud. Apakah saudara di dalam benak Anda pernah berpikir bahwa Allah itu gembala yang baik? Daud mengakuinya, saudaraku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia adalah
Tuhan yang selalu mencukupkan. Dia adalah Tuhan yang adalah selalu mengembalakan, memimpin kita, membawa kita kepada kehidupan, membawa kita kepada kemurahan-Nya, saudaraku yang kekasih. Tetapi apabila Anda mempersoalkan pimpinan Allah di dalam diri Anda, keraguan-raguan itu akan bekerja dalam diri Anda. Keraguan-raguan itu harus Anda berkata, nyala keraguan-raguan itu dari diri Anda. Kalau ada kawanmu yang dekat dengan Anda, baik di sini maupun di rumah, katakan pada kawanmu, nyala keraguan-raguan itu daripada Anda. Di dalam nama Yesus. Karena keraguan-raguan itu yang membawa Anda tergugat ketenangan Anda. Karena keraguan-raguan itu terhadap kepedulian Yesus, itu yang membuat Anda takut. Karena Anda berpikir bahwa Yesus tidak turut bekerja bersama dengan Anda. Ini boleh menggugat iman percaya Anda. Jangan biarkan ini bekerja dalam diri Anda. Tuhan senantiasa memberikan sesuatu yang terbaik buat kita. Dia menyertai kita, saudara. Kita adalah anak yang telah ditebus oleh Yesus. Sebagai orang yang telah ditebus dengan harga darah Yesus, Yesus tidak pernah membiarkan kita. Kita ini bagaikan sampah dahulu, dan kita diangkat menjadi permata. Kita sangat berguna bagi Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia menyertai kita. Yesus sanggup mati untuk kita. Apakah kita ragu-ragu lagi akan kepedulian Allah? Yesus sanggup menderita untuk kita. Apakah Anda ragu-ragu lagi kepedulian Allah? Ingat saudaraku yang kekasih, perkara kita mempersoalkan kepedulian Allah sehingga menghasilkan keraguan-raguan, sehingga menggugat ketenangan dan menggugat iman percaya kita itu. Semua itu menyumbang kepada ketidakpenyelesaian. Ingat, apabila Anda ragu-ragu itu tidak akan menyumbang penyelesaian, tetapi menambah suatu masalah. Oleh sebab itu, saudaraku, firman Tuhan ada yang disurkan untuk setiap orang percaya, supaya kita akan membuatnya sebagai satu kaidah yang terbaik untuk kita. Apakah kaidah yang terbaik itu, saudaraku yang kekasih? Menurut firman Tuhan yang telah kita baca tadi di dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 hingga 41. Kaidah yang terbaik adalah diam dan tenanglah. Yesus dia berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Sebelum Anda diam, Anda tidak akan tenang. Sebelum ombak itu berhenti, Anda harus tenang. Sebab itu, ombak itu harus tenang dahulu, baru ributnya akan berhenti. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, masalah kita yang kita alami, baik besar masalahnya maupun kecil masalahnya, apabila Anda layan dia dengan emosi dan perasaan, layan dia dengan keraguan-raguan dan ketidaktenangan, layan emosi itu dengan tidak ada iman dan percaya kepada penyertaan Tuhan, maka masalah yang baik kecil maupun yang besar itu menjadi suatu ombak taupan yang melanda dalam hidup Anda. Itu akan menjadi suatu ombak taupan yang besar dalam hidup Anda, dalam keluarga Anda, dalam pekerjaan Anda, di dalam sekolah Anda, dan di dalam semua tugasan hidup harian Anda. Menjadi ombak yang tidak membawa suatu penyelesaian. Ingat saudaraku yang kekasih, masalah utama yang dihadapi oleh murid-murid Yesus ketika itu adalah ombak taupan di Danau Galilea. Masalah yang kita hadapi hari ini tidak ubah ombak dan taupan. Apapun bentuk masalahnya, tetapi dia akan boleh menenggelamkan hidup kita. Dia akan memenuhi sehingga kita akan dipenuhi oleh ombak dan taupan masalah itu, dan kita boleh tenggelam. Sebab itu kita boleh hilang dari keluarga Allah, hilang dari gereja Allah, hilang dari pangkuan
himpunan orang-orang percaya. Kenapa? Sebab melayan masalah dengan emosi. Emosi yang membawa Anda ragu-ragu, yang boleh membawa Anda kepada ketidaktenangan, yang boleh membawa Anda kepada suatu hidup yang tenggelam tanpa iman, percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat kaidah yang terbaik. Saudaraku yang kekasih, kaidah yang terbaik, diam dulu. Apapun masalah yang Anda hadapi, diam dulu. Pernah ada seorang yang telepon kepada saya, Pastor, saya sedang menghadapi exam pada saat ini, dan saya takut menghadapinya. Takut gagal, saudara. Saya menjawab kepada dia, saya berkata kepada dia, hadapi dengan tenang. Sebab saya tahu bahwa apa yang dia belajar dahulu, apa yang dia serahkan kepada Tuhan dahulu, apa yang dia imani kepada Tuhan dahulu, bahwa Tuhan akan menyertai, membuat dia berhasil, itu akan tenggelam apabila dia tidak tenang. Tetapi apabila dia tenang, saudaraku yang kekasih, dia tahu bahwa Tuhan itu membuat dia berhasil. Amin, saudaraku. Kalau amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Sebab itu masalah umbak dan taupan, ada satu kaidah untuk menenangkannya dari diri Anda. Diam dulu dan tenang. Diam dulu dan tenang. Selagi Anda tidak diam, dalam keluarga Anda boleh rusak, boleh tenggelam. Dalam pekerjaan Anda boleh tenggelam. Dalam kehidupan Anda akan tenggelam. Tetapi apabila Anda diam dan tenang, maka umbak dan topan akan berhenti. Karena Yesus ada satu kaidah. Dia berkata dengan diam dan tenang, sehingga turut kepada dia. Mari kita ambil kaidah ini, bahwa kalau danau itu turut taat kepada Yesus, kenapa apa semua masalah yang kita hadapi itu tidak taat untuk berhenti apabila Yesus yang akan menyelesaikannya. Yesus berkata kepada danau itu, diam, tenang. Diam, tenanglah. Sebab itu, apapun yang Anda hadapi pada pagi ini, hadapi dengan diam dulu daripada layan emosi. Diam dulu daripada kemarahan Anda, tetapi hadapi dengan ketenangan. Dan kita percaya bahwa apabila kita menghadapi dengan ketenangan, itu kaidah Yesus. Dia mau diam dulu dan tenang, dan kuasanya akan bekerja. Saudaraku yang kasih, mari kita biarkan Tuhan bekerja dalam diri kita. Jangan ingatkan bahwa, saya tidak melihat Tuhan itu bekerja dalam diri Anda. Saudaraku, Yesus berkata bahwa, Tumas, engkau percaya, berbahagialah engkau karena engkau percaya dan karena engkau melihat aku. Tetapi dia berkata, perhatikan ini saudara, lebih berbahagia dari Tumas, mereka yang di luar, mereka yang tidak nampak, tidak pernah melihat Yesus, namun percaya, lebih berbahagia. Iman adalah percaya kepada apa yang kita tidak lihat. Iman adalah percaya kepada Tuhan yang kita tidak lihat. Jangan tunggu sampai kita melihat dulu. Jangan tunggu sampai Anda akan melihat, tiba-tiba Yesus akan berdiri di hadapan Anda. Tetapi iman adalah percaya kepada apa yang kita tidak lihat, yaitu Yesus yang sebenarnya sedang menyertai kita. Satu kali ada seorang bapak, dia mau supaya anak lelakinya itu benar-benar membuktikan bahwa dia membesar dengan kelelakiannya. Ini mungkin juga adat kesukuan mereka. Setiap anak laki-laki harus diuji kelelakiannya. Sebab itu satu kali dia membawa anaknya yang masih kanak-kanak ke hutan tebal. Di hutan yang tebal itu, dia ikat anaknya kepada sebuah pokok. Dan lalu dia berkata, nak, jangan kamu takut, tunjukkan kelelakianmu. Dan lalu dia berjalan. Anak itu semalam-malaman berteriak, menangis. Disitulah dia sangat kecewa dengan bapaknya, tinggalkan dia. Disitulah dia meluapkan semua perasaan, ketakutan, kemarahan, emosinya, perasaannya, marah dengan bapaknya. Karena dia diikat di sebuah pokok dan dia seorang
diri sahaja di tengah-tengah hutan. Tetapi pada suatu pagi sedang datang, saudaraku yang kekasih, tiba-tiba bapaknya muncul. Rupanya bapaknya hanya di sebelah banir kayu itu sahaja. Dia tidak pernah meninggalkan anaknya. Dia berkata kepada anaknya, "Nak, sepanjang malam engkau berteriak, aku mendengar. Aku hanya di sebelah banir kayu ini sahaja." Yesus membuktikan dirinya bahwa dia adalah Allah yang menyertai. Bukankah dia setelah dinubuatkan, disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Yusuf, namakan dia Immanuel, Allah beserta dengan kita. Yesus adalah Allah beserta dengan kita. Sebab itu pada pagi ini saudaraku yang kekasih, Tuhan senantiasa memperdulikan hidup kita. Perhatikan dan pegang perkara ini. Tuhan sedang dan senantiasa memperdulikan hidup kita. Yang penting kita harus tenang. Karena ketidaktenangan membuat kita ragu-ragu dan tidak percaya. Kita harus tenang dulu dan percaya bahwa Yesus berkuasa untuk meredakan masalah kita. Pagi ini saya mau mencabar Anda melalui firman Tuhan, saudara. Jangan biarkan iman percaya saudara tergugat oleh masalah yang melanda. Jangan tergugat iman percaya Anda karena saat genting sekarang ini oleh COVID-19. Jangan tergugat karena masalah ekonomi. Jangan tergugat karena masalah pekerjaan Anda. Jangan tergugat iman Anda karena masalah di dalam rumah tangga Anda. Yesus menuntut iman percaya kita terhadap kepeduliannya. Dia memperdulikan kita, saudara. Ayat yang ke-40, dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu tidak percaya? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ketakutan dan ketidakpercayaan itu adalah dikaitkan oleh Yesus pada ketika itu. Saudaraku yang kekasih, orang yang percaya bukan tidak takut, tetapi dia yakin bahwa Tuhan meredakan semua apa yang dia hadapi. Mau ikut Yesus selamanya. Mau ikut Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Apakah Anda saat ini, saudara yang kekasih, mau mengambil satu komitmen berkata, apapun masalah, apapun badai ombak yang akan kita hadapi, kita tetap percaya kepada Yesus? Apakah Anda ada di ruang ini atau di rumah masing-masing, berkata kepada Yesus hari ini bahwa Anda, apapun terjadi, apapun badai yang akan Anda lalui, tetapi saya tidak takut karena Tuhan Yesus berserta dengan saya. Dan Anda boleh berkata kepada diri Anda di dalam kelemahan Anda dengan berkata, nyala keraguan-raguan itu dalam nama Yesus daripada hidup saya. Nyala itu yang tidak mau tenang di dalam Tuhan. Tetapi saya mau undang Anda, mari kita sama-sama berkata, saya mau undang ketenangan dalam diri saya. Saya mau tetap percaya kepada Yesus. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya.
Itu adalah suatu komitmen kita. Tuhan Yesus, kami akui kelemahan kami Tuhan. Seringkali kami mempersoalkan tentang kepedulian terhadap kami. Tetapi jelas bahwa Tuhan senantiasa memperdulikan masalah kami. Cuma kelemahan dan ketakutan selalu menguasai diri kami. Emosi yang membuat kami tidak tenang saat ini. Sehingga roh-roh jahat menggunakannya menggugat iman percaya kami. Saat ini kami menyerahkan diri kami, baik yang di ruang ini maupun pendengar dan sedang menuntun dan mengikuti di dalam acara video ini. Hamba-Mu mau berdoa, kiranya Tuhan memberi ketenangan, memberi kekuatan, memberikan peringatan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Umbak taupan yang kami sedang alami, kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau akan membuatnya tenang, karena Engkau berkata, diam dan tenanglah. Tuhan mau supaya semuanya akan berhenti. Kami tahu apabila Tuhan menghendaki COVID-19 akan berhenti, dia akan diam dan dia akan tenang. Tetapi Tuhan mau supaya kami diam dan tenang di rumah dulu, supaya kami ada suatu kekuatan percaya pada Tuhan. Kami sekarang diam dan tenang di hadapan-Mu, di rumah masing-masing. Kami mau biar Tuhan yang akan meredakan masalah yang dihadapi oleh anak-anak-Mu, baik di rumah ini maupun di rumah masing-masing, maupun di seluruh dunia. Tuhan, redahkanlah masalah COVID-19, dan biar kami semua bebas memuliakan Engkau, bebas untuk bergantung kepadamu, memberitakan Yesus adalah ketenangan, Yesus adalah maha menyertai, Yesus maha berkuasa, sehingga umbak dan taupan taat kepada Dia. Terima kasih Bapa di surga, berkat penyertaan Allah di dalam Yesus menyertai Anda semua, baik di ruang ini maupun di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita katakan kepada Yesus, Yesus, saya mau berserah, tetap ikut dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari katakan yang percaya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Di dalam Maleakhi 3 ayat 10 berkata demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau bawa seluruh persembahan persepuluhan itu kepada Dia, dan kita mengangkat pujian bersyukur padamu Tuhan.
Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Sebelum itu saya memberitahu dulu apa bahan doa pada pagi ini supaya kita dapat sama-sama berdoa. Pertama-tama kita doakan supaya rantaian COVID-19 diputuskan oleh Tuhan. Yang kedua, kita akan berdoa khusus buat negara Amerika, karena republik itu sekarang ini yang tertinggi di dunia telah menghadapi masalah COVID-19. Setahu saya sudah 50.000 lebih orang yang sudah tewas maut oleh COVID-19 di Amerika. Kita mau berdoa juga untuk gereja kita, khususnya Gereja Baptis Tawayari, Gereja Baptis Sunduron. Walaupun kita tidak dapat bersekutu bersama di gereja, tetapi Tuhan akan selalu mendorong dan bekerja pada setiap jemaat supaya dikuatkan untuk terus percaya kepada Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk ekonomi, baik kita di sini maupun di seluruh dunia, khusus buat Malaysia, ekonomi Sabah dan juga ekonomi kita jemaat yang ada di sini masing-masing. Dan kita juga berdoa untuk semua jemaat yang sedang mengikuti video ini supaya Tuhan memberkati mereka pribadi dan keluarga. Kita juga berdoa untuk Deacon Pengamin, karena Tuhan terus menyembuhkan dia pada saat ini. Mari kita berdoa terus dengan persembahan dan persepuluhan seperti tadi. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, karena hanya Engkau yang dapat membantu kami. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah terlelap matamu dan telingamu tidak pernah tertutup untuk mendengar doa kami. Tuhan, kuduskan kami supaya kami layak menaikkan doa ini di hadapan-Mu. Kami berdoa khusus buat COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia. Saat ini juga kami bersatu hati, kami putuskan rantaiannya dalam nama Yesus. Tetapi kiranya Engkau menyembuhkan yang sakit, kiranya Engkau akan menghiburkan yang kehilangan keluarga, dan Engkau mencegah dari semua yang tidak terlibat dengan penyakit ini. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, supaya rantaian ini akan terputus dengan kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami mau berdoa khusus buat negara Amerika yang sekarang ini kami sangat terbeban apabila kami mendengar dan membaca dalam suatu statistik bahwa dia adalah negara yang tertinggi di dunia yang telah mengalami kematian yang tertinggi. Dan saat ini mereka di dalam kerintihan, ketakutan dan kekecewaan dan di dalam keadaan duka cita. Kami mau berdoa kiranya Tuhan menghiburkan mereka, kiranya Engkau akan meluputkan mereka daripada kesengsaraan, penderitaan COVID-19. Tetapi biar Tuhan meredakannya, Tuhan akan hancurkan COVID-19 dari negara Amerika dalam nama Yesus. Selamatkanlah umat-Mu di Amerika Serikat. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa untuk semua gereja-gereja yang sedang mengikuti, jemaat-jemaat yang sedang mengikuti video ini. Tuhan berkati mereka, biar mereka diseraikan dengan sukacita, diseraikan dengan kekuatan untuk terus percaya bahwa Yesus memperdulikan masalah mereka. Redakan semua masalah yang sedang dialami oleh mereka hari ini. Dan berdoa untuk Gereja Baptis Tawayari, Gereja Baptis Sunduran, semua jemaat yang ada dalam dua gereja ini. Tuhan kuatkan, dorong mereka untuk terus bersekutu dengan Tuhan, biar mereka berpegang teguh bahwa Tuhan memperdulikan kehidupan mereka. Kami mau berdoa Bapa di surga, kalau ada yang sakit kami sembuhkan dalam nama Yesus, baik di jemaat Sunduran maupun Tawayari. Kalau ada yang sakit dalam nama Yesus kami sembuhkan, baik maupun kepada setiap orang yang mengikuti di dalam video ini. Kalau ada yang mempunyai penyakit, saat ini kami sembuhkan dalam nama Yesus. Dan berdoa untuk Deacon Pengamin, kiranya Engkau akan mencurahkan kasih karunia, kesembuhan, keajaiban buat dia. Sembuhkan dia Tuhan, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Dan biar dia
mendatangkan sukacita bagi keluarga dan semua orang, bahwa Tuhan telah menyembuhkan dia. Dan berdoa mengucap syukur atas kecukupan yang Engkau beri. Sementara tadi kami telah memberi persembahan dan persepuluhan, Tuhan kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk menyokong pekerjaan Tuhan, perbesarkan berita tentang Injil-Mu di seluruh dunia. Berkati juga setiap orang yang telah mengulurkan berkat persembahan dan persepuluhan, baik di rumah ini maupun di rumah masing-masing. Tuhan berkati mereka, berkati kami semua, berkati ekonomi kami, berkati pekerjaan, berkati usaha dan perniagaan, dan biar kami semua hidup memuliakan Engkau dengan segala berkat yang kami terima dari Engkau. Berkati kalau ada yang kekurangan sehingga tidak dapat memberi, kiranya limpah berkat dari pohon hidup dia, dan biar dia terus dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahu bahwa Tuhan telah menyertai kebaktian ini dari mula pertengahan sehingga akhir. Kiranya Engkau menyertai kami semua, sehingga minggu hadapan kami dapat bersama-sama sekali lagi dalam hidup. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami pun untuk setiap orang yang mengikuti acara kebaktian video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami suraikan, dalam nama Yesus kami